Allah mempertanyakan kepada orang-orang yang tidak mengabdi kepadanya, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia? Artinya ada maksud tertentu dari Allah ketika menciptakan kita, yaitu dengan mengabdi kepada Allah. Lalu kita diberi fasilitas, bermacam-macam fasilitas. Fasilitas itu adalah sarana untuk mengabdi kepada Allah, tapi orang seringkali terkecoh sehingga sarana itu dijadikan tujuan hidup. Lalu mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mereka mengira bahwa hidup itu hanya sekali di dunia ini saja, dan hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk menikmati enaknya, gemerlapnya, dan lezatnya makanan di dunia. Oleh karena itu Allah memperingatkan bahwa kalian jangan lalai gara-gara kenikmatan itu, karena kenikmatan itu suatu saat akan dimintakan pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tsumma latus'alun, kemudian sungguh kalian akan ditanya. Ditanya ini maksudnya diminta pertanggungjawaban. Allah menekankan kesungguhan akan ditanyai ini dengan menggunakan dua taukid, dua emphasis, dua sarana untuk memberi penekanan, yaitu la di depan dan nun tasdid di belakang. La tus'alunna. Jadi, maka sungguh-sungguhnya itu dua kali. Kemudian sungguh-sungguh kalian akan betul-betul ditanyai atau dimintakan pertanggungjawabannya yauma idzin, pada hari itu, yaitu pada hari kita dibangkitkan setelah mati. Ditanyai mengenai anin na'im, segala kenikmatan. Kenikmatan apapun. Kehidupan ini adalah sarana yang paling pokok untuk merasakan kenikmatan. Orang tidak bisa merasakan kenikmatan kalau tidak hidup. Kemudian diberi oleh Allah sehat. Kita ketika demam, makanan rasanya tidak enak semua dan sebagainya. Kemudian kita diberi kelengkapan syaraf-syaraf yang bisa merasakan lezatnya makanan. Syaraf di lidah kita bisa merasakan asin, manis, dan sebagainya. Sehingga kita orang Indonesia kalau masak cenderung memberi rasa nano-nano, campur-campur, supaya syaraf perasa di lidah itu semuanya bisa aktif. Semuanya itu akan ditanya oleh Allah. Kenapa ditanya? Tadi saya sebutkan bahwa Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Allah menciptakan manusia itu supaya mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin maupun manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Biasanya diartikan menyembah, abada ya'budu, menyembah. Saya cenderung dalam bahasa Indonesia kita sebutkan mengabdi. Mengabdi juga kata-kata abadah. Kenapa dalam bahasa Indonesia kata ibadah itu mempunyai arti sempit, hanya kegiatan-kegiatan ritual, sehingga banyak orang salah paham. Mereka menganggap bahwa agama itu urusan pribadi, urusan antara diri pribadi dan Allah, tidak ada urusannya dengan negara dan sebagainya. Karena mereka menganggap yang diperintahkan oleh Allah adalah beribadah
dan beribadah diartikan arti sempit, yaitu menyembah secara ritual. Kalau kita mengartikan mengabdi itu artinya apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ketika sholat, makan pun kita melakukannya dalam rangka agar kita bisa memiliki energi yang cukup, agar kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi makan itu bagian dari ibadah. Bahkan bercanda suami istri itu pun juga ibadah. Para sahabat pada tercengang ketika Rasulullah mengatakan bahwa berhubungan suami istri itu sedekah. Mereka bertanya, emangnya pelampiasan nafsu itu bisa berarti sedekah? Iya, karena dengan penyaluran itu maka suami tidak mencari alternatif yang haram. Kalau tidak dilaksanakan, maka suami bisa punya kecenderungan mencari yang haram. Mencegah terjadinya yang haram itu ibadah. Jadi karena itu bernilai ibadah, maka gampangnya itu adalah sedekah. Intinya adalah bahwa apapun yang kita lakukan hanya dalam rangka menyenangkan Allah, atau dengan kata lain hanya dalam rangka mencari ridha Allah. Semua yang kita peroleh dari Allah berupa kenikmatan, baik yang dasar maupun yang imbuhan, semuanya itu akan ditanya oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, saya ambil bagian yang relevan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Seseorang hamba besok di padang mahsyar di hari kiamat tidak akan bergeser dari tempat berdirinya sebelum mereka ditanya tentang umurnya. Untuk apa umur itu digunakan, dihabiskan untuk apa? Kemudian juga ditanya tentang ilmunya. Wa an ilmihi fima fa'al. Ilmu untuk apa? Kita belajar tambah ilmu, tapi kalau kita tidak manfaatkan, kita tidak terapkan, maka itu artinya tidak bermanfaat. Saya kasih contoh yang paling gampang. Banyak orang yang merasa kegemukan lalu ingin kurus. Lalu bagaimana cara menguruskan? Umumnya pada tahu, yaitu diet. Pilih makanan yang cukup tetapi tidak menambah gemuk, dan ditambah dengan olahraga, terutama olahraga aerobik setiap hari. Tahu teori itu, tetapi kalau dia tidak menjalaninya, ya dia tidak akan makin kurus. Apa artinya ilmu? Kita ngaji, kita tahu bahwa ngaji itu kita harus membedakan mana yang halal dan yang haram. Tapi setelah ngaji, ketika berdagang menipu, ketika hutang ngemplang, ketika megang urusan keuangan negara, korupsi, maka itu berarti orang itu tidak memanfaatkan ilmunya. Maka setiap kali kita belajar harus diikuti dengan implementasi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Juga akan ditanya hartanya. Dari mana dia bisa memperolehnya? Mengusahakannya dari mana? Dan disalurkan kemana? Jadi mencari rezeki itu cara memperolehnya harus halal,
barang yang diperoleh harus halal, cara menyalurkannya juga halal, objek yang disaluri dananya juga harus halal. Maksudnya, kalau tahu bahwa seseorang itu membutuhkan senjata untuk membunuh orang lain secara tidak sah, lalu kemudian orang itu memberi uang atau memberi pistol untuk melakukan pembunuhan itu juga tidak sah atau haram. Itu akan ditanya. Wa an jismihi fi ma ablah, juga badannya. Coba ketika masih muda dulu, tenaganya itu apa? Kenapa ketika sudah tua baru sadar, kemudian baru ke masjid? Jadi banyak di antara kita menyanyiakan kekuatan tubuhnya untuk kegiatan yang lain-lain. Baru menyadari bahwa tenagaku makin hari makin habis. Tapi tidak apa-apa, tidak terlambat. Keterlambatan itu adalah ketika kita sudah meninggal dunia. Kita juga diberi perlengkapan supaya kita bisa belajar. Belajar itu penting untuk mengatasi problem setiap hari. Setiap hari, pagi, siang, sore, dan malam, kita selalu disodori dengan problem. Mulai dari problem yang kecil sampai dengan problem yang besar. Yang sangat sederhana. Kepingin pipis, itu problem. Kalau itu terjadi di tengah jalan, bagaimana dia mengatasi problem itu? Apakah dia lalu minggir, kebetulan dia mengendarai mobil, minggir kemudian dia pipis sembarangan, auratnya kelihatan orang lain. Nah, itu berarti dia tidak bisa memanfaatkan pemberian Allah dengan baik, tidak memanfaatkan akalnya dengan baik. Padahal Allah memberi kita indera dan akal supaya kita bisa membedakan mana yang halal dan yang haram, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga sistem berpikir. Biasanya fu'ad diartikan hati. Fu'ad sebenarnya artinya itu sistem berpikir. Kalau sistem berpikir itu berarti melibatkan otak dan melibatkan hati. Tapi sistem berpikir seringkali disebutkan oleh Allah sebagai qalbu. Qalbu itu jantung. Di Al-Quran disebut afalam yasiru fil ardi fayanzuru afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Apakah mereka tidak jalan-jalan di muka bumi lalu mereka memanfaatkan qalbunya untuk berpikir? Qalbu kok dipakai untuk berpikir? Itu yang saya maksud. Berpikir itu menggunakan sistem. Kita menangkap dari penglihatan dan pendengaran. Jadi berpikir itu melibatkan indera. Begitu kita melihat atau mendengar, kita tafsirkan, kita proses di otak kita. Di otak kita ada mekanisme pemikiran yang sifatnya intelektual atau yang logik, dan ada yang sifatnya nuansa. Ada otak kiri, ada otak kanan yang bekerja cepat sekali, kiri kanan, kiri kanan. Kemudian kemudian diteruskan ke hati atau ke jantung. Jantung itu menjadi indikator. Kalau orang berbuat salah, berbohong saja, maka jantung itu akan bergetar. Pemompaan darah menjadi lebih banyak. Kenapa bisa begitu? Karena ketika otak kita menafsirkan bahwa sesuatu itu berbahaya, kalau saya berbohong, saya takut kalau orang itu mengetahui bahwa saya bohong, maka saya akan jatuh reputasiku. Kalau saya politisi, saya akan jatuh, saya tidak akan terpilih lagi, dan sebagainya. Ketakutan itu dari otak diteruskan ke bagian bawah yang namanya amigdala.
Amigdala diteruskan ke sumsum tulang belakang, kemudian dia memicu adrenalin keluar lebih banyak, lalu adrenalin yang lebih banyak itu memicu detak jantung. Nah, Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh seorang Badui, Rasulullah, dosa itu apa? Kalau dikasih definisi yang normatif, orang itu akan sulit paham. Jawaban Rasulullah, kamu tanya kepada jantungmu. Kalau kamu berbuat sesuatu, kemudian kamu deg-degan, jantungmu bergetar, maka itu adalah dosa. Jadi berpikir tidak boleh hanya diproses secara intelektual, tapi harus melibatkan jantung yang menjadi indikator. Maka seringkali orang mengatakan, makanya kita mesti berpikir dengan hati. Artinya hati dimanfaatkan sebagai indikator apakah yang saya lakukan ini benar atau salah. Kemudian ada kenikmatan yang orang seringkali lengah dengan kenikmatan itu apa? Umumnya kenikmatan yang kita diberi secara gratis sejak lahir dan itu datang terus menerus, itu membuat kita lengah. Kita tidak menganggap itu sebagai kenikmatan, padahal itu dihentikan sejenak saja itu jadi masalah. Tapi karena sejak lahir kita sudah diberi oleh Allah secara gratis tanpa diminta, dan setiap hari itu berfungsi dengan baik, maka kita menganggap ya memang begitu. Atau orang barat menyebutnya take it for granted, karena memang dari sononya begitu. Apa itu? Man asbaha minkum aminan fi sirbih. Barang siapa di antara kalian yang di pagi hari merasa aman di tempat tinggalnya. Rasa aman itu kenikmatan. Coba pada saat bulan Mei tahun 1998, ada bangunan-bangunan yang dibakar, ada huru-hara sana sini. Saya yakin itu rekayasa politik. Tetapi rekayasa politik itu untuk membangkitkan ketakutan pada masyarakat. Buktinya, akibat dari ketakutan saat itu sampai sekarang masih berlangsung, yaitu jalan-jalan dikasih portal. Jalan-jalan dikasih portal itu kan dimulainya pada bulan Mei 1998. Dan itu juga menjadi sarana bisnis. Karena orang-orang ketika takut minta rumah tangganya, lingkungannya dijaga. Maka dijagalah oleh petugas-petugas keamanan dengan harus membayar fee yang cukup mahal, terutama di daerah-daerah perdagangan seperti Kelapa Gading misalnya. Nah, keamanan itu kenikmatan yang besar. Ekonomi tidak akan bisa berkembang kalau situasi tidak aman. Dan kita tidak bisa berpikir jernih kalau situasi tidak aman. Bahkan ibadah bisa tidak tenang kalau situasi tidak aman. Ketika situasi tidak aman, misalnya saya kasih contoh, bagaimana kalau ada orang sholat tidak pakai gerakan takbiratul ihram, itu tangannya dilipat, tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Apakah dia sholatnya sah? Ada situasi di mana kalau dia melakukan itu pasti dia dibunuh, maka dia tidak berani melakukan sholat dengan gerakan, dia hanya dengan isyarat-isyarat. Tapi itu jarang terjadi. Kalaupun ada, biasanya dilakukan oleh seorang intel yang menyusup ke negara musuh, sehingga dia gerakannya itu akan diamati oleh musuh. Tapi intinya adalah rasa aman itu kenikmatan yang besar sekali yang memfasilitasi segala macam kenikmatan yang lain. Karena kita setiap hari merasa aman, kita tidak bersyukur kepada Allah. Mu'afan fi jasadih, dan tubuhnya sehat. Sehat itu indikasinya itu gampang.
Kalau tidak ada keluh kesah, tidak ada keluhan, jari-jari digerakkan tidak ada yang sakit, itu sehat. Kita berjalan tidak terengah-engah, itu sehat. Jadi justru yang namanya sehat adalah ketika tidak ada keluhan. Karena sehat itu indikasinya tidak ada keluhan, tidak ada sesuatu, maka seringkali orang lengah. Yang paling gampang itu mobil kita sehat apa enggak? Kita gampangnya kalau tidak ada problem, tidak ada tersendat pengapiannya, direm, ya dia setia dan sebagainya, semuanya berjalan dengan baik, tidak ada keluhan, maka itu mobil sehat. Badan kita juga begitu, kita bernafas enak, ringan, itu kenikmatan yang luar biasa. Tanpa itu kita tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang lain. Indahum qutu yaumi, dan dia memiliki makanan untuk energinya dia. Kalau dia mempunyai cadangan makanan yang cukup untuk hari itu, dia sudah tenang. Tapi banyak orang kurang puas, harus punya cadangan untuk seminggu lagi, cadangan untuk 1 bulan lagi, cadangan untuk 10 tahun lagi, bahkan cadangan untuk cucu-cucu saya, begitu. Itu ada penyakit. Penyakit apa? Ketakutan yang berlebihan. Maka ketakutan itu adalah indikator kejiwaan yang digunakan oleh Allah sebagai peringatan bahwa di depanmu ada sesuatu yang berbahaya, maka kamu harus hati-hati. Tetapi jangan dicari-cari. Kalau dicari-cari akhirnya takut yang berlebihan. Seperti yang sekarang terjadi, Islamofobia. Ada ketakutan kalau orang Islam itu bersatu, maka orang-orang lain tidak akan kebagian kekuasaan. Kalau tidak kebagian kekuasaan, maka mereka tidak punya kesempatan untuk korupsi, mengambil kekayaan negara, dan sebagainya. Maka orang Islam tidak boleh bersatu. Mereka ingat bahwa zaman sahabat dan zaman tabi'in, orang-orang Islam itu begitu kuat keimanannya, maka mereka tangguh, tidak bisa dikalahkan. Dan mereka takut. Oleh karena itu mereka sekarang membuat bagaimana orang Islam ini pecah. Dibikinlah isu-isu, dibikinlah buzzer yang mendiskreditkan Islam, biar kita itu berantem. Kadang-kadang kalau di Eropa membuat gambar Nabi Muhammad, biar apa? Biar nanti ada demo yang keras, kemudian ada yang ditembak mati oleh polisi karena takut anarki. Jadi reaksi yang berlebihan itu justru akan membunuh orang-orang Islam itu sendiri. Jadi mereka modalnya membuat gambar yang paling nanti dicemooh sana sini, dia sembunyi, tapi bisa membunuh orang dengan tangan orang lain. Hati-hati, kita jangan mau dipecah belah. Jangan mau kita dipecah hanya dengan aliran madhab yang berbeda, aliran politik yang berbeda, atau kepentingan yang berbeda. Kita jaga. Nah, orang yang memiliki keamanan, kesehatan, dan bahan makanan yang cukup, faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dia itu diberi dunia seluruhnya, seolah-olah dunia ini milik kita. Coba ada sedikit saja di ujung jarinya itu disengat lebah, maka kesakitan itu mendominasi perasaan kita, mendominasi pikiran kita, sehingga kita tidak bisa menikmati apapun. Oleh karena itu, kalau kita memiliki 3 hal ini, rasa aman, sehat, dan makanan cukup, maka kita mesti bersyukur kepada Allah, karena itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan yang kecil-kecil pun, makanan yang sedikit pun, itu pun juga akan ditanya. Digambarkan oleh Rasulullah SAW suatu saat beliau makan kurma basah,
Kurma basah itu kurma yang masih yang baru matang tetapi belum sampai lembek, yang manis sekali. Nah, itu namanya rutop. Kalau kita membeli rutop di Jakarta, harganya bisa lebih dari 2 kali lipat dari harga kurma biasa. Nah, Rasulullah makan rutop dan minum air. Rasulullah berkomentar, "Hadza minan na'im alladzi tus'aluna anhu." Rasulullah menggunakan kenikmatan itu tidak menggunakan kata ni'mah, tapi menggunakan kata na'im, supaya sama dengan apa yang dicantumkan di surat At-Takatsur. "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Hadza minan na'im. Ini kurma dan air ini termasuk na'im, kenikmatan yang kalian akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu kita mesti berlatihan bersyukur. Bersyukur itu caranya gimana? Memanfaatkan pemberian Allah untuk mengabdi kepadanya, karena kita diciptakan hanya untuk mengabdi. Ini diberi contoh oleh Allah, kenikmatan yang melebihi binatang, melebihi makhluk lain. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Lalu faja'alnahu sami'an basira. Karena Allah bermaksud akan menguji, maka diberi sarana dulu, pendengaran dan penglihatan. Tidak hanya itu, inna hadainahu sabil, kami beri petunjuk jalan yang benar. Kalau memberi petunjuk ke jalan yang benar, maka daya tangkapnya atau alat penangkapnya adalah akal. Meskipun di sini tidak disebutkan akal, tetapi di situ tersirat arti akal. Karena inna hadainahu sabil, kami tunjukin dia jalan yang benar. Kita tidak bisa menginterpretasikan hasil pengamatan kita kecuali dengan otak, dengan akal. Maka itu bagian dari itu. Imma syakira wa imma kafur. Ada kalanya manusia itu bersyukur dan ada kalanya kafir. Nah, kata-kata kafur di sini suka dipermasalahkan, dibedakan. Kafir itu bisa kafir lawan kata dari iman, dan kafir bisa lawan kata dari syukur. Orang yang tidak beriman disebut kafir, orang yang tidak bersyukur disebut kafir. Pemahaman saya, dua-duanya ya kafir. Karena apa? Orang yang tidak bersyukur, dia berarti tidak mengakui bahwa yang dia terima itu datangnya dari Allah, dan tidak mengakui bahwa pemberian Allah itu untuk menguji dia apakah dia berbakti atau tidak. Maka kalau dia tidak berterima kasih, berarti tidak ada pengakuan itu dari Allah. Kalau tidak ada pengakuan, ya namanya kafir. Jadi kita hindari jangan sampai kita kafir terhadap iman, dan juga jangan sampai kita kafir terhadap syukur. Nah, ayat-ayat ini dilanjutkan dengan uraian bahwa orang yang bersyukur itu perilakunya baik dan sebagainya. Berarti cara bersyukur adalah menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk berbakti kepadanya. Ada dua kenikmatan yang seringkali membuat kita lalai. Tadi sudah saya sebutkan kesehatan. Ini saya kutip dari Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Bukhari, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua macam kenikmatan yang banyak di antara manusia itu terlalaikan. Apa itu? As-sihhah wal faragh. Kesehatan dan waktu luang.
Seringkali kita mentang-mentang waktunya kosong, tidak ada jadwal, lalu terus main game, lalu bercanda yang tidak ada gunanya. Bercanda perlu kalau ada gunanya, ya. Tapi kalau bercanda yang tidak ada gunanya, itu tidak perlu. Bercanda yang tidak ada gunanya itu apa? Bercanda yang disertai kebohongan, disertai dengan kebohongan-kebohongan hanya supaya bisa tertawa saja. Itu artinya menyalahgunakan waktu luang. Begitu ada waktu luang, mumpung aku punya waktu, aku mau baca Quran. Mumpung ada waktu, aku mau nambah sholat dan sebagainya. Atau mumpung ada waktu, aku belajar. Ya. Ini kita mesti hati-hati karena itu tadi, orang seringkali menganggapnya take it for granted. Memang dari sononya begitu. Kemudian apa? Kenikmatan yang lain. Misalnya ketika berbahaya itu hilang. Kita seringkali kalau menghadapi bahaya, kita mengakui sebagai dalam keadaan kesulitan. Tapi begitu bahaya itu hilang, kita lupa bahwa hilangnya bahaya itu adalah kenikmatan. Dikasih contoh, ketika seorang berada di tengah laut naik kapal, datanglah angin yang kencang. Angin yang kencang itu mendorong air laut. Karena kencang maka air laut yang terdorong itu menjadi ombak yang besar. Ja'at harihun 'asifu wa ja'ahumul mawju min kulli makan. Tiba-tiba ada angin badai yang kencang dan kemudian ombak itu ada di mana-mana, min kulli makan, dari segala penjuru. Pada saat itu, wa dhannu annahum uhita bihim. Mereka merasa bahwa mereka sudah terkepung bahaya. Di depan ombak, di kiri kanan ombak, dan di belakang ada ombak. Apalagi gelap lagi. Pada saat seperti itu, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa mohon kepada Allah dengan ikhlas sekali, murni hanya karena Allah. Sambil berjanji lagi, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Tuhan, kalau Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, sungguh kami akan bersyukur. Janji orang semacam ini seringkali tidak ditepati. Falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ternyata setelah diselamatkan oleh Allah dan mereka tiba di daratan lagi, mereka melakukan kezaliman lagi, kezaliman yang tidak benar. Oleh karena itu, kita mesti menyadari bahwa kenikmatan yang semacam itu, yang rutin, yang kita selalu dapat, itu kita nikmat, kita syukuri. Kalau kita tidak bisa mensyukuri, maka suka-suka Allah itu mencabut sementara. Coba kesehatannya aku cabut 3 hari, sakit. Dia merasa seolah-olah sakit itu selamanya. Padahal sakit hanya 3 hari, dari 1 tahun. Tapi dia merasakan sakitnya itu sudah luar biasa. Terus kalau melihat temannya sehat, wah enak kamu sehat. Kamu ngomong keras-keras, aku dengar suara keras saja pusing. Tapi kamu bisa bercanda, tertawa sana sini. Tapi ternyata begitu sembuh, kembali lagi dia tidak mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu, kita mesti menyadari setiap kenikmatan yang diberi oleh Allah. Salah satu caranya supaya kita bisa menghargai dari Allah, maka ini sudah pernah saya sampaikan, jangan pernah kita menganggap kenikmatan yang kita peroleh dari Allah itu sebagai hasil karya kita. Jangan kita anggap sebagai hasil karya. Aku bisa kaya ini kan hasil karyaku. Aku bisa membangun rumah sebesar ini hasil karyaku. Kedengarannya wajar. Tapi hati-hati, kita tidak bisa bekerja
dengan menghasilkan uang yang banyak kalau kita tidak menggunakan kecerdasan. Kecerdasan itu dari Allah. Kita tidak bisa bekerja kalau tidak diberi indera dengan baik. Indera itu dari Allah. Kita tidak bisa bekerja kalau kita tidak berjalan menuju ke tempat itu. Kaki-kaki ini dari Allah. Semua modalnya dari Allah. Kenapa ketika berhasil dia mengatakan bahwa ini hasilku sendiri? Karena ini hasil karyaku sendiri, maka ini milikku. Kalau kita mengakui semacam itu, maka perasaan yang muncul adalah sombong. Oleh karena itu, kita jangan pernah menganggap apa yang kita miliki sebagai prestasi. Ya, saya sering mengatakan ini, yang menganggap prestasi itu adalah, yang contoh fenomenal adalah Qarun. Ketika dia ditegur oleh teman-temannya bahwa kekayaannya itu kan pemberian dari Allah, maka kamu mesti berbuat baik kepada Allah. Tapi dia menjawabnya, innama utituhu ala ilmin indi. Aku memperoleh ini kan karena ilmuku. Karena ilmuku. Ilmu dari mana? Kita tidak punya ilmu kalau tidak diberi kecerdasan oleh Allah. Kita tidak bisa dapat ilmu kalau tidak ada informasi yang kita terima. Informasi itu juga datangnya dari Allah melalui orang lain. Maka kita mesti mengakui bahwa apapun yang kita peroleh adalah karunia dari Allah. Kemudian banyak orang yang semacam itu yang terlena. Ketika mereka miskin, mereka mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika kaya, mereka jauh dari Allah. Ketika dia sakit, dia mendekatkan diri kepada Allah, mohon supaya disembuhkan. Tapi ketika sembuh, jauh dari Allah. Ada juga sebaliknya. Ketika kaya, dia rajin beribadah, tapi begitu miskin, dia lupa kepada Allah. Orang yang semacam itu diibaratkan oleh Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah itu atau mengabdi kepada Allah di garis marginal. Jadi artinya keimanannya itu marginal, di garis. Kalau dia kaya atau dia merasa aman, dia masuk rajin sholat. Tapi begitu menghadapi kesulitan, dia mundur. Menjadi banyak keluh kesah. Orang keluh kesah itu kan menyalahkan sana sini, bahkan bisa menyalahkan keadaan. Keadaan yang menciptakan Allah. Berarti orang yang menyalahkan keadaan sama dengan menyalahkan Allah, dan itu menyebabkan terbangnya iman. Oleh karena itu, kita jangan beriman hanya berorientasi pada keinginan kita makmur atau dalam keadaan baik. Nah, itu akan membahayakan keimanan kita. Udah fokus kita, aku melakukan ini semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Dan Allah menengarai bahwa sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Allah ketika menyatakan sedikit yang bersyukur, itu ada kalanya dikatakan sedikit yang bersyukur, dan ada kalanya dikatakan kebanyakan orang tidak bersyukur. Di ayat ini, wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan sistem berpikir. Qalilan ma tashkurun. Betapa sedikit kalian bersyukur. Pengertian qalilan ma tashkurun bisa berarti jumlah orang yang bersyukur itu sedikit. Bisa juga berarti seseorang menerima kenikmatan yang banyak, tetapi hanya sedikit dari kenikmatan itu yang disyukuri. Dan dua-duanya itu berlaku banyak bagi orang-orang yang semacam itu. Allah memperingatkan, sebenarnya masing-masing kita itu diberi kenikmatan yang penuh oleh Allah. Alam yarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah.
Kalian tahu nggak bahwa Allah itu mengelola semua yang ada di langit dan di bumi hanya untuk kalian manusia. Allah membuat angin itu bergerak untuk kepentingan manusia, supaya oksigen atau supaya H2O yang kita keluarkan dari badan kita, dari paru-paru kita, itu terusir. Maka Allah menciptakan angin, terusir kemudian ditukar dengan udara yang segar. Itu hanya sebagian dari manfaatnya angin. Dan dengan adanya angin kita merasa segar, tidak gerah. Dan tanpa angin kita tidak bisa hidup, karena anginlah yang menggiring awan uap dari laut, digiring oleh awan, menjadi awan, lalu digiring oleh angin ke daratan sehingga kita bisa mendapatkan air minum. Jadi kenikmatan itu begitu banyak. Semua yang ada di langit dan di bumi dimanage oleh Allah untuk kepentingan kita. Kalau kita menganggap itu tidak bermanfaat, maka dia belum memikirkan dengan baik. Kita harus bisa menemukan nyamuk misalnya. Apa manfaatnya nyamuk ini untuk kita? Kita harus bisa mendapatkan kesimpulan bahwa bisa ular itu pun juga untuk kemanfaatan kita. Dan di atas itu semua Allah mengatakan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah memberi kenikmatan kalian secara penuh, baik kenikmatan lahiriah maupun batiniah. Asbagha itu ibaratnya kalau gelas diisi air itu sampai penuh, itu asbagha, membuat penuh. Kalau sungai, airnya itu sampai ke bibir sungai. Ini Allah memberikan gambaran bahwa Allah memberi kalian kenikmatan penuh. Jadi kita masing-masing ini mendapatkan kenikmatan yang penuh, baik kenikmatan lahiriah maupun batiniah. Untuk yang membahas yang bisa diukur adalah yang bisa diangkakan, harta misalnya. Kenapa dia kaya dan saya miskin? Katanya sudah diberi kenikmatan secara penuh. Kalau penuh kan aku mestinya kaya seperti dia. Pemahamannya saja, coba. Kalau kita datang kepada Allah, minta kenikmatan membawa gelas sebesar ini, maka Allah akan penuhi gelas ini. Kalau di hadapan Allah kita menyodorkan ember, maka Allah akan memberi kita ember sepenuh itu. Itu wa asbagha alaikum ni'amah. Allah akan memberikan penuh kenikmatan itu, lahir batin. Kenapa ada orang yang miskin? Salahnya sendiri, dia membawa gelas kecil. Kalau membawa gelas kecil, ya kenikmatan yang diberikan oleh Allah ya sedikit. Kita mestinya di hadapan Allah bawa ember yang gede, yang besar, supaya diisi oleh Allah yang penuh, yang banyak. Bagaimana bisa kita membawa ember yang besar? Coba turuti Al-Quran. Kalau kamu berbisnis, kamu jujur, kamu tepati janji, kamu berusaha melakukan sebaik-baiknya, kamu ramah kepada pembeli dan sebagainya, maka daganganmu akan laris. Jadi kapasitas gelas itu besar atau kecil adalah perilaku kita. Kalau kita berperilaku baik, maka sama dengan kita menyodorkan wadah kepada Allah yang besar, akan diberi penuh. Kalau kita diberi sedikit, nah akhlakmu kayak apa? Salahmu sendiri. Oleh karena itu akhlak itu penting. Akhlak penting. Banyak orang, saya sering mendengar orang itu kelihatannya saleh, sholat harus begini, kalau tidak begini salah, kalau begini beda dan sebagainya. Tapi kepada anak buah, ini kerjakan. Sebelum dia ngerjakan, dia sudah tanda tangan. Sehingga nanti fee-nya itu diterima oleh atasannya itu. Yang ngerjakan anak buah. Prestasinya 0. Tidak ada gajinya.
Untuk apa sholatnya? Karena ada cerita dari Rasulullah SAW bahwa ada orang yang sukanya traveling, pergi kemana-mana, dimanapun dia sholat, sehingga seolah-olah tidak ada sejengkal bumi yang tidak dipakai untuk sholat. Terus dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, fa'anna yustajabulah. Bagaimana doanya itu dikabulkan? Pakaiannya haram, makanannya haram, tempat tinggalnya haram. Maka kalau ada orang semacam itu, dia rajin sholat, tidak akan diterima. Maka akhlak ini penting sekali, penting. Saya sering mengatakan bahwa coba buka Al-Quran, halaman manapun pasti bicara mengenai akhlak. Kita mencari dalil Al-Quran mengenai sholat sangat minim. Bukti keminiman itu, sholat zuhur berapa rakaat sih? Gak ada di Al-Quran. Maghrib berapa rakaat? Gak ada. Saking minimnya. Kalau kita bicara mengenai puasa Ramadan, yang dikutip pasti Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 atau 187. Begitu minimnya. Tapi kenapa pengajian hanya itu saja, tapi akhlak tidak dibahas? Sehingga banyak orang Islam akhlaknya tidak benar. Bangsa Indonesia ini umumnya mata duitan. Oleh karena itu, kalaupun presiden diganti oleh siapapun, pasti akan mata duitan. Menteri diganti siapapun, di reshuffle, pasti akan mata duitan. Karena apa? Semua orang mata duitan. Boleh dibilang sebagian besar manusia di dunia ini, semua kelakuannya hanya berujung duit. UUD. Orang seringkali menganggap UUD itu ujung-ujungnya duit, itu orang Senayan. Padahal korupsinya orang Senayan parlemen itu kalah besar dibanding orang-orang eksekutif, berlipat-lipat kali. Tetapi yang dianggap UUD itu orang-orang yang di parlemen. Nah, karena yang di eksekutif itu mencurinya begitu besar, orang di parlemen iri, bagi dong. Ketika dibagi sedikit aja udah diperkarakan. Ya. Oleh karena itu, akhlak. Mari kita mempelajari Al-Quran untuk memperbaiki akhlak kita, supaya kita berakhlak seperti Al-Quran dan kita diridhoi oleh Allah. Saya kira demikian. Terima kasih.